selamat pagi anak-anak Miss kelas 8A dan 8B. Salam sehat untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Ya pasti anak-anak sekalian pada bingungnya siapa saya. Kok tiba-tiba sudah muncul saja di beranda grup Facebook sekolah. Oke nak, izinkan Miss untuk menyampaikan sepatah dua patah untuk menjelaskan kepada kalian siapa saya di sini. Miss di sini merupakan mahasiswa yang sedang magang atau dikatakan sedang mengikuti kegiatan kampus yang mana sering disebut dengan mahasiswa PPL. Nah, saya di sini adalah sebagai pengajar kalian dalam beberapa bulan ke depan dan menggantikan Ibu Sarah Septina Silitonga sementara. Jadi Miss harap semua anak-anak Miss bisa dapat bekerja sama dengan baik ya untuk mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan Miss ajarkan kepada kalian. Dan Miss berharap kalian juga harus lebih rajin untuk mengikuti pembelajaran kita ini ya. Ya, walaupun secara virtual tentu itu tidak menjadi penghalang atau penghambat kita dalam menuntut ilmu pengetahuan setinggi mungkin ya nak. Oh iya, sebelum kita memulai materi kita, pada pagi hari ini, Miss ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya anak-anak. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Miss akan memperkenalkan diri kepada kalian terlebih dahulu. Supaya kita saling mengenal satu sama lain ya nak. Oke, perkenalkan nama Miss Teresia Baby Wanda Borusinaga. Dan Miss merupakan mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen Medan. Ya, Miss rasa perkenalan kali ini sampai di sini ya nak. Nah, setelah selesai penjelasan video yang akan Miss sampaikan nanti, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau mengetik hadir di kolom komentar terlebih dahulu ya anak-anak. Nanti nama-namanya akan Miss lihat siapa saja yang hadir pada hari ini. Oke, pada hari ini kita masuk ke materi tentang menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum pembahasan kita lebih dalam, Miss ingin bertanya, apa sih itu iklan, slogan, dan poster? Apakah kalian pernah mendengar atau melihat iklan? Tentu saja sering kan? Iklan pastinya banyak sekali kita temui di tempat umum. Sampai mau pergi kemana saja pasti di setiap sudut tempat banyak terpajang yang namanya iklan. Bahkan di rumah pun ketika kalian sedang bermain HP atau menonton TV banyak terpampang yang namanya iklan. Kalian sudah tahu apa itu iklan? Nah, di sini kita akan membahas pengertian dari iklan tersebut. Ya, apa itu iklan, slogan, dan poster? Ya, berikut dari pengertiannya. Iklan itu adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak hanya itu saja, iklan tak hanya untuk masalah komersial. Nah, apa itu komersial? Komersial itu ia merupakan sesuatu yang memiliki nilai niaga atau jual beli yang sangat tinggi atau mendapatkan keuntungan yang selebih. Nah, selain itu, iklan ini juga ia berupa isi ajakan kepada para pembacanya atau melihat agar untuk melakukan hal-hal yang baik seperti tidak menggunakan obat terlarang, menanam pohon, hingga membuang sampah sembarangan. Pasti sering kan kita lihat iklan di mana-mana kan? Ya karena, nah biasanya iklan itu dipromosikan di mana sih? Nah banyak ya pastinya. Nah dan biasanya iklan itu dipromosikan melalui televisi, radio, media sosial, majalah, dan banyak ditemukan pada baliho di jalan. Sampai di sini sudah paham ya apa itu iklan? Nah, kita lanjutkan pengertian dari slogan. Nah, slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya itu slogan ini sering dikatakan atau sering disebut sebagai moto atau semboyan. Sering kan mendengar moto dan semboyan. Semboyan atau moto itu adalah motivasi. Nah, slogan ia lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Maksudnya apa, Miss? Nah, maksudnya itu dia kata-katanya singkat tapi memiliki makna dan mengandung unsur kata yang dapat dimengerti oleh orang lain. Seperti itu. Contohnya adalah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, sampai di sini paham ya mengenai slogan. Nah, kita lanjut mengenai poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni poster ini dia berupa pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting kepada masyarakat atau khalayak. Lalu, apa sih perbedaan dari iklan, slogan, dan poster? Bukankah iklan, slogan, dan poster sama ya, Miss? Ya, iklan, slogan, dan poster itu sebenarnya dikatakan hampir sama ya, nak. Hanya saja dia ada sedikit perbedaan. Apa sih perbedaannya, Miss? Nah, kalau iklan, ia hanya memadukan unsur dalam gambar yang bisa berupa kata-kata gerak dan suara serta ditemukan di media massa. Maksudnya apa sih, Miss? Maksudnya itu kalau iklan kan dia berisikan tentang promosi yang mana berupa bentuk barang-barang atau jasa yang akan dipromosikan
kepada khalayak umum atau masyarakat. Dan kalau slogan, ia hanya mengutamakan unsur-unsur kata-kata saja. Maksudnya apa? Maksudnya ia hanya berupa isian yang dipenuhi kata-kata yang memiliki makna dan dapat memberi motivasi atau ajakan kepada masyarakat. Sedangkan kalau poster, ia sebenarnya hampir sama dengan slogan. Mengapa? Karena poster juga berisikan kata-kata ajakan kepada orang lain. Dan yang membedakannya, poster ini ia lebih mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata serta dipajang di tempat umum. Loh Miss, apa iklan, slogan, dan poster tidak dipajang di tempat umum juga Miss? Dipajang, hanya saja ia berbeda dan sudah memiliki tempat porsinya masing-masing. Seperti iklan kan, ia dipasarkan pastinya melalui televisi kan, atau media massa terlebih dahulu, barulah dipajang jika perusahaan ingin memajang barang, produk, atau jasa mereka. Itu semua tergantung dari perusahaannya ya. Nah, kalau slogan, ia dipajang di jalan-jalan seperti terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Dan itu ditempelkan di dinding ataupun di tembok ya. Nah, bagaimana kalau poster? Kalau poster, ia biasanya dipajang di tempat umum yang dikatakan strategis. Misalnya seperti sekolah, kantor, mal, dan tempat keramaian lainnya. Ya, inilah perbedaan iklan, slogan, dan poster ya. Sudah kita bahas tadi. Oke, kita lanjut mengenai contoh-contoh iklan, slogan, dan poster. Dan ini sering sekali kita melihat ya. Nah, inilah contoh dari iklan. Dan ini contoh dari slogan. Ini contoh poster. Nah, oke, dari semua pengertian yang sudah Miss jelaskan mengenai iklan, slogan, dan poster, ada pun juga fungsi dari iklan, slogan, dan poster. Apa sih fungsi dari iklan, slogan, dan poster, Miss? Nah, inilah fungsi iklan, slogan, dan poster. Ya, fungsi dari iklan tentunya banyak ya. Apa saja sih fungsinya dalam bidang pemasaran? Fungsi iklan yang pertama itu tentunya tujuannya mempromosikan produk kan. Nah, di dalam pembuatan iklan, produk adalah langkah pertama yang penting dalam siklus hidup produk, yang mana iklan ini dia berfungsi sebagai pengantar produk untuk para calon konsumennya. Iklan juga bisa menjadi cara yang bagus untuk memperkenalkan produk atau nama perusahaannya atau merek ke audiens. Audiens itu maksudnya pendengarnya, seperti itu ya anak-anak. Lalu yang kedua, memberi informasi. Selanjutnya, fungsi iklan adalah sebagai sumber informasi. Maksudnya iklan membuat konsumen sadar akan merek atau produk baru. Dan mereka mendidik dengan adanya atau memunculkan berbagai fitur dan manfaat-manfaat produk serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Selain itu, iklan juga memfasilitasi pengenalan produk baru kepada konsumen supaya mereka juga tertarik kan dengan produk kita. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang ketiga, ada membujuk audiens. Fungsi iklan adalah sarana untuk membujuk audiens. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya adalah ia memberi pesan persuasif atau dikatakan membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan tersebut, seperti itu. Lalu yang keempat, pengingat. Apa sih maksudnya pengingat, Miss? Maksudnya adalah fungsi iklan ini dia adalah menjaga supaya merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Dan iklan yang efektif juga meningkatkan konsumen terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya, seperti itu. Lalu yang kelima, pendampingan. Pendampingan iklan juga memiliki fungsi untuk mendampingi dan memfasilitasi
upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi dalam pemasaran tersebut. Seperti itu. Lalu yang keenam ada penambahan nilai. Nah, fungsi iklan juga tidak lepas dari tujuannya untuk memberi nilai tambah seperti inovasi, penyempurnaan, kualitas, ataupun mengubah persepsi konsumennya, seperti itu. Nah, periklanan yang efektif juga menyebabkan merek-merek dipandang sebagai lebih yang elegan lagi dan lebih bergaya, dan juga bisa dapat lebih bergengsi dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing, seperti itu. Nah, yang terakhir ada kompetensi. Fungsi iklan adalah sebagai kompetensi atau sarana berkompetensi. Nah, maksudnya periklanan tersebut memungkinkan seseorang mengadu bisnisnya dengan pesaing di panggung publik. Bagaimana bisnis yang dimiliki dan pesaingnya bereaksi juga sangat penting, karena hal tersebut yang akan membentuk pasar dan konsumen juga menjadi lebih menarik lagi untuk membeli barang atau jasa kita. Nah, itulah fungsi dari iklannya, anak-anak. Nah, kalau fungsi slogan yaitu sebagai sarana pendidikan masyarakat yang tidak hanya didapat di bangku sekolah, namun pendidikan dapat ditemukan di mana saja. Fungsi lainnya sama seperti halnya kalimat yang dapat dengan mudah ditemukan misalnya di pinggir jalan untuk mengacu semangat dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Juga sebagai bentuk ekspresi agar informasi yang disampaikan lebih mudah untuk diingat oleh pembaca atau masyarakat. Nah, kalau fungsi utama poster itu adalah untuk menangkap audiens yang bergerak dengan sebuah pesan. Poster biasanya dirancang untuk menyampaikan pesan, tetapi juga harus secara estetika menarik perhatian orang yang lewat. Nah, fungsi poster secara umum adalah yang pertama sebagai penggerak perhatian masyarakat, kedua sebagai petunjuk, ketiga sebagai peringatan, keempat sebagai pengalaman kreatif, dan yang kelima sebagai alat kampanye. Nah, seperti itulah fungsi dari sebuah iklan, slogan maupun poster. Tidak hanya adanya fungsi saja iklan, slogan, dan poster, adapun unsur-unsurnya. Apa itu unsur-unsur iklan, slogan, dan poster? Nah, kalau unsur iklan yaitu pertama attention atau perhatian, yang mana iklan harus menarik perhatian khalayak ramai terlebih dahulu agar untuk menimbulkan rasa penasaran bagi calon konsumennya. Nah, yang kedua interest atau minat. Setelah penasaran, calon konsumen akan meletakkan minatnya terhadap produk yang dikeluarkan dari perusahaan atau yang ditawarkan kepada pihak yang bersangkutan, seperti itu. Nah, yang ketiga desire atau keinginan. Iklan juga harus menimbulkan keinginan untuk membeli atau memiliki terhadap produk atau jasa. Lalu yang keempat itu ada conviction atau kepercayaan, yang mana maksudnya iklan harus menimbulkan rasa percaya di benak diri calon konsumennya. Supaya itu untuk sebuah iklan yang tidak boleh terdapat hal yang mencurigakan atau yang merupakan adanya tindak kebohongan atau ketidakjujuran, seperti itu. Nah, yang kelima terakhir ada action atau tindakan. Maksudnya adalah calon konsumen memiliki tindakan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan, seperti itu. Nah, kalau unsur-unsur slogan itu yang pertama, slogan bisa ditulis dalam bentuk frasa, klausa maupun kalimat ya pastinya. Lalu yang kedua, menggunakan frasa, klausa atau kalimat yang singkat, padat, jelas, dan menarik, serta mudah untuk diingat oleh orang lain atau masyarakat. Nah, yang ketiga, ia berupa moto atau semboyan instansi atau perusahaan. Nah, yang ketiga, unsur poster. Unsur poster itu yang pertama, selalu menggunakan kalimat yang efektif. Kedua, selalu menggunakan gambar yang membuat tampilan poster lebih menarik dan mendukung tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, selalu menggunakan kombinasi warna dan huruf
Lalu yang keempat, dia selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu yang terakhir, tujuan poster itu tentunya harus jelas ya. Kalau tidak jelas, maka orang lain pun yang melihat bingung maksud dari kata-kata tersebut apa. Seperti itu ya. Nah, Miss, kenapa sih harus ada iklan, slogan, dan poster? Nah, mengapa? Karena hal tersebut untuk memudahkan proses periklanan. Karena iklan, slogan, poster biasanya kan bervariatif. Nah, maka hal ini membuat masyarakat menjadi lebih sering untuk melihat periklanan lewat ketiga hal tersebut. Jika tidak ada iklan atau slogan atau poster, masyarakat akan kesulitan membaca iklan dan mungkin menjadi malas untuk membaca apapun itu. Nah, selain itu, iklan, slogan, dan poster ia memiliki tujuan yang sama, yakni untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu dan sama-sama mengandung teks persuasif yang dapat mengajak dan memberikan pesan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari poin tersebut sudah terlihat bahwa iklan, slogan, dan poster itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena poster adalah bagian dari iklan dan memiliki slogan. Slogan bisa dimasukkan di dalam poster dan bentuk iklan lainnya. Dan iklan menjadi payung utama slogan dan poster. Inilah yang membuat ketiganya sangat dibutuhkan dalam bisnis. Dengan kombinasi yang layak, maka hasilnya adalah nilai promosi tersebut yang dikatakan sangat tinggi ya, sehingga mampu membawa kesuksesan bisnis menjadi lebih baik. Sampai di sini paham ya anak-anak? Jika masih ada yang belum mengerti atau belum dipahami, kamu bisa tanya-tanya sama Miss lewat Messenger enak. Berhubung Miss juga tidak bergabung di grup kelas kalian, jadi lewat Messenger saja jika ada yang ingin ditanyakan. Oke? Miss rasa pelajaran kita hari ini sampai di sini ya nak. Jangan lupa mengisi daftar hadir dan mengetik hadir di kolom komentar ya nak. Dan untuk tugas, kerjakanlah tugas di buku paket di kegiatan 2.2 halaman 32 sampai 33. Dan tugas tersebut dikumpulkan pada saat pertemuan kita selanjutnya. Oke, demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol yang ada. Selamat pagi, salam sehat.